Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selawati dari Prodi Komputerisasi Akuntansi UCIC. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan kelompok saya yang ditujukan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah yang diampu oleh dosen Ibu Turini. Materi yang akan dibahas yaitu aplikasi pencatatan penjualan kue berbasis website pada toko Devina Cake menggunakan metode cash basis. Pembahasan yang akan dibahas yaitu di bab pertama ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pencatatan penjualan pada toko kue Devina Cake ini masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mencatatnya di buku, sehingga seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan antara pencatatan di buku dengan realita yang telah terjadi. Pencatatan cara manual juga mempunyai resiko human error yang lebih besar apabila seorang admin penjualan mengalami kesalahan penulisan. Selain masalah tersebut, toko kue Devina Cake juga tidak mempunyai laporan penjualan yang jelas, sehingga toko tidak bisa mengetahui berapa keuntungan dan total penjualannya per bulan. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya sistem informasi akuntansi yang jelas untuk mengatur pencatatan penjualan kue dan pada saat pembuatan laporan penjualan untuk Devina Cake. Yang kedua, belum adanya aplikasi pencatatan penjualan kue pada Devina Cake. Yang ketiga, sistem pengendalian internal atas pencatatan penjualan kue yang diterapkan pada Devina Cake belum berjalan dengan maksimal. Yang ketiga ini ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, penulis membuat batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu yang pertama, pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi ini adalah sebagai berikut, yaitu ada admin penjualan yang bertugas untuk mencatat data customer dan transaksi penjualan kue setiap harinya. Yang kedua, ada keuangan. Bagian keuangan bertugas untuk membuat jurnal dan laporan penjualan. Yang ketiga, ada owner perusahaan yang mempunyai tugas untuk memeriksa dan monitoring hasil laporan yang telah dibuat admin penjualan serta bagian keuangan. Yang kedua, yaitu prosedur yang dibahas pada penelitian ini adalah prosedur penjualan kue pada Devina Cake. Yang ketiga, jurnal yang digunakan pada penelitian ini adalah jurnal umum. Yang keempat, output yang akan dihasilkan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, data transaksi penjualan, yang kedua, jurnal penjualan, dan yang ketiga, laporan penjualan. Batasan masalah yang kelima yaitu perancangan aplikasi pencatatan penjualan kue ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan untuk kebutuhan penyimpanan data, menggunakan perangkat lunak MySQL. Batasan masalah yang keenam yaitu pembuatan kode program pada aplikasi pencatatan penjualan ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi Sublime Text. Pembahasan yang keempat yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari dibuatnya aplikasi pencatatan penjualan kue pada penelitian ini adalah yang pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pencatatan penjualan kue pada Devina Cake sehingga saat membuat laporan penjualannya menjadi lebih efektif dan efisien.
Yang ketiga, untuk merancang aplikasi pencatatan penjualan kue pada Devina Cake. Dan yang keempat, untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas pencatatan penjualan kue pada Devina Cake. Selanjutnya ada bab 2 yang akan dibahas, yaitu pengertian aplikasi, pengertian pencatatan, pengertian penjualan, dan yang terakhir, pengertian metode cash basis. Yang pertama, pengertian aplikasi. Menurut Nazruddin, pada jurnalnya tahun 2012, mengemukakan bahwa aplikasi adalah subkelas perangkat lunak komputer yang secara langsung menggunakan fungsionalitas komputer untuk melakukan tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya, dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai fitur komputer, namun tidak secara langsung menerapkan fitur tersebut untuk melakukan tugas yang bermanfaat bagi pengguna. Contoh umum perangkat lunak aplikasi ini mencakup pengolah kata, spreadsheet, dan pemutar media. Selanjutnya ada pengertian pencatatan. Menurut Henry Shimamura, pencatatan merujuk pada proses pembuatan catatan pembukuan yang menggambarkan secara kronologis kejadian yang terjadi, diukur melalui cara yang sistematis dan teratur. Sementara itu, menurut Mulyadi, pencatatan adalah penyusunan urutan klerikal yang melibatkan beberapa individu dalam satu departemen atau lebih, bertujuan untuk memastikan penanganan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan merupakan kegiatan pengumpulan data melalui pencatatan yang menghasilkan informasi yang terpadu. Selanjutnya ada pengertian penjualan. Menurut Abdullah, pengertian penjualan adalah penjualan ini bisa dianggap sebagai suatu tambahan atau pelengkap dari pembelian yang memungkinkan transaksi itu terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembelian dan penjualan ini bersifat saling melengkapi, sehingga memungkinkan terjadinya transfer hak dan pelaksanaan transaksi secara keseluruhan. Yang keempat itu ada pengertian metode cash basis. Menurut Yusuf dan Neni, metode cash basis adalah salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi yang menekankan pada pencatatan transaksi berdasarkan aliran kas aktual, di mana pencatatan ini dilakukan ketika uang diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi cash basis mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan diakui berdasarkan waktu kas atau uang diterima atau dibayarkan. Selanjutnya yaitu pembahasan bab 3. Pada bab 3 ini yang akan dibahas yaitu profil perusahaan, flowchart yang sedang berjalan, dan perancangan sistem baru. Yang pertama adalah profil perusahaan. Devina Cake merupakan sebuah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, yang menawarkan berbagai jenis kue. Devina Cake ini beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Blok Kragilan, Desa Marikangen, RT 2, RW 1, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Jenis kue yang ditawarkan pada toko ini yaitu brownies, bolu jadul, bolu tape, kue ulang tahun, black forest, cupcake, dan berbagai jenis lainnya. Dan para customer dapat memesan kue dengan berbagai topping seperti topping keju, seres, ataupun coklat. Sistem penjualan yang dipakai di perusahaan ini adalah sistem pre-order. Pembahasan yang kedua itu ada flowchart yang sedang berjalan. Pertama, konsumen akan menghubungi penjual melalui WA. Dan WA ini akan diterima bagian penjual.
penjual lalu akan mengirimkan katalog kue ke bagian konsumen. Bagian konsumen akan menerimanya dan ia melihat katalog kue tersebut, dan jika ia tidak tertarik, maka proses selesai. Jika ia tertarik membeli kue, maka proses akan berlanjut untuk melakukan pemesanan yang dipilih. Jika sudah, ia akan melakukan pembayaran DP. Data pembayaran DP ini akan diberikan ke bagian penjual. Lalu, bagian penjual ini akan menerimanya dan ia akan mengecek data pesanan yang dipilih, lalu dia akan mencatat pesanannya. Lalu bagian penjual ini akan membuat pesanan. Setelah pesanan itu jadi, bagian penjual akan mengirimkan pesanan ke konsumen, dan konsumen akan menerima pesanan tersebut. Jika pesanan telah diterima, bagian konsumen akan melakukan pelunasan pembayaran hutang, dan data pembayaran ini akan diberikan ke penjual dan proses selesai. Pembahasan selanjutnya yaitu flow map sistem usulan. Di sini ada 3 user, yaitu admin penjualan, keuangan, dan owner. Yang pertama, start, lalu bagian admin penjualan akan menginput data pesanan, lalu dikelola dan menghasilkan display data pesanan. Dan dari display ini bisa mencetak laporan data pesanan. Selanjutnya, bagian admin penjualan juga bisa menginput data transaksi pesanan, lalu dikelola dan menghasilkan display data transaksi, dan bisa mencetak laporan data transaksi dan kwitansi. Selanjutnya, pada bagian keuangan, dia bisa melihat data transaksi sebelumnya, lalu dikelola dan menghasilkan data penjualan. Dari display data penjualan ini bisa dicetak laporan penjualan. Bagian keuangan juga akan menginputkan jurnal, lalu dikelola dan menghasilkan dokumen jurnal umum. Selanjutnya, di bagian owner, owner dapat melihat data penjualan dan dapat mencetak laporan penjualan. Dan owner juga bisa melihat data transaksi dan bisa mencetak data transaksi. Selanjutnya, owner juga bisa melihat display jurnal dan ia bisa mencetak jurnal umum. Selanjutnya yaitu diagram konteks. Bagian admin penjualan akan menginputkan data pesanan dan data transaksi pesanan, lalu akan mengeluarkan output berupa laporan data pesanan, laporan data transaksi, dan kwitansi untuk bagian penjualan. Dari inputan tadi juga mengeluarkan output data transaksi, data penjualan, dan laporan penjualan untuk bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan ini akan menginputkan jurnal dan mengeluarkan output jurnal umum. Dari semua inputan tadi, bagian owner akan mendapat laporan data transaksi, laporan penjualan, dan jurnal umum. Pembahasan selanjutnya yaitu DFD level 0. Selanjutnya yaitu DFD level 1 proses 1. Pada proses 1.1 input data pesanan, bagian admin penjualan akan melakukan input data pesanan dan dikelola lalu dimasukkan ke tabel pesanan. Dari tabel pesanan ini akan mengeluarkan output berupa data pesanan dan masuk ke proses 1.2 yaitu tampil data pesanan, dan data pesanan ini akan dikeluarkan ke bagian admin penjualan. Pada proses 1.3, data pesanan dari tabel pesanan ini akan masuk proses 1.3 dan bisa diedit oleh admin penjualan.
Selanjutnya ada proses 1.4. Dari tabel pesanan ini akan mengeluarkan output berupa data pesanan dan masuk ke proses 1.4. Lalu data pesanan ini bisa dihapus oleh bagian admin penjualan. Pada proses 1.5 cetak laporan. Dari tabel pesanan ini akan menghasilkan laporan data pesanan. Dan dari laporan ini akan mengeluarkan output berupa laporan data pesanan untuk diberikan ke bagian admin penjualan. Selanjutnya yaitu DFD level 1 proses 2. Pada proses 2.1, input data transaksi. Bagian admin penjualan akan menginputkan data transaksi pesanan dan mengeluarkan output berupa data transaksi pesanan yang masuk ke tabel transaksi. Lalu di proses 2.2 tampil data transaksi. Tabel transaksi ini akan mengeluarkan output berupa data transaksi dan masuk ke sistem tampil data transaksi dan mengeluarkan output berupa data transaksi ke bagian admin penjualan. Proses selanjutnya yaitu 2.3 edit data transaksi. Dari tabel transaksi ini, data transaksi pesanan akan bisa diedit oleh admin penjualan. Proses selanjutnya yaitu 2.4. Dari tabel transaksi, mengeluarkan output berupa data transaksi pesanan, dan data ini bisa dihapus oleh bagian admin penjualan. Proses selanjutnya yaitu 2.5 cetak laporan. Dari tabel transaksi ini akan mengeluarkan output berupa laporan data transaksi dan kwitansi. Lalu dicetak menghasilkan laporan data transaksi dan kwitansi dan diberikan ke admin penjualan. Selanjutnya yaitu DFD level 1 proses 3. Pada proses pertama 3.1 tampil data transaksi. Dari tabel transaksi ini akan mengeluarkan output berupa data transaksi dan menghasilkan output berupa data transaksi yang akan diberikan ke bagian keuangan. Lalu, pada proses 3.2, dari tabel transaksi ini akan mengeluarkan output berupa data penjualan dan menghasilkan data penjualan untuk bagian keuangan. Selanjutnya ada proses 3.3 tampil data. Dari tabel transaksi ini akan mengeluarkan output berupa data penjualan dan akan menampilkan datanya untuk bagian keuangan. Selanjutnya, proses 3.4 cetak laporan. Dari tabel transaksi ini, laporan penjualannya akan dicetak dan diberikan ke bagian keuangan. Selanjutnya yaitu DFD level 1 proses 4. Proses pertama yaitu 4.1 input jurnal. Bagian keuangan akan menginputkan data jurnal dan data jurnal ini akan masuk ke tabel jurnal. Dari tabel jurnal ini masuk ke proses 4.2 yaitu tampil jurnal dan akan ditampilkan untuk bagian keuangan. Lalu pada proses 4.3 jurnal ini bisa diedit oleh bagian keuangan. Selanjutnya ada proses 4.4 data-data jurnal ini bisa dihapus oleh bagian keuangan. Selanjutnya ada proses 4.5 data dari tabel jurnal ini akan dicetak dan menghasilkan jurnal umum. Proses selanjutnya yaitu DFD level 1 proses 5. Proses pertama yaitu 5.1 view laporan. Dari tabel transaksi ini
akan mengeluarkan output berupa laporan data transaksi dan laporan penjualan. Lalu, laporan data transaksi dan laporan penjualan ini dapat dilihat oleh bagian owner. Lalu, dari tabel jurnal juga mengeluarkan output berupa jurnal umum yang dapat dilihat oleh owner. Selanjutnya yaitu proses 5.2, yaitu cetak laporan. Dari tabel transaksi ini menghasilkan laporan penjualan dan laporan data transaksi, dan dapat dicetak oleh bagian owner. Lalu, dari tabel jurnal ini akan mengeluarkan output berupa jurnal umum dan dapat dicetak oleh bagian owner. Sekian tugas video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.